Siapa Joko Widodo? Mereka adalah orang jahat, mereka adalah pengkhianat, mereka adalah penjajah. Rakyat bisa baca siapa Joko Widodo, siapa juga Erlangga. Mereka adalah orang jahat, mereka adalah pengkhianat, mereka adalah penjajah, mereka adalah perampas tanah-tanah bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, kita siap melawan secara hukum. Civis, pacem, para, belum. Kalau mau damai, siapkan perang. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Ubur-ubur ikan lele, dibayar harian atau bulanan le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Akbar Cika. Nih ada lagi video beredar nih ya, katanya demonstrasi Pak Jokowi itu adalah settingan, yang mana untuk pengalihan isu Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasusnya Harun Masiku. Nah, kemarin udah ketangkep nih pelaku vandalisme adili Pak Jokowi di Surabaya. Pelaku dibayar 250.000 ya untuk membuat tulisan adili Jokowi. Nah, seperti apa video selengkapnya nih? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Dalam sidang pra-peradilan, KPK membeberkan banyak bukti dan fakta yang membuat tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak bisa mengelak atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Ini bisa jadi juga pengalihan isu. Ada pengalihan isu. Serem amat. Ini dari segi intelijen kan? Ini isu Nih Zulfan Lindan. arahnya kemana nih? Ya, angket atau apa? Diarahkan ini isu ke sini. Ada lagi Pak Jokowi. Pokoknya sekarang kan semua orang yang tidak senang kepada Prabowo dan Gibran, semua sekarang menyerangnya Jokowi. Tidak menyerang Prabowo, tidak menyerang Gibran adalah soal MK ya. Tapi semuanya kan arahnya menyerang Jokowi. Bagaimana mendiskreditkan, memojokkan, sehingga Jokowi itu tidak bisa bernapas. Ya kan? Seperti ikan arwarna yang kita kasih racun di apa itu? Di akuarium. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa Jokowi ini harus dipojokkan. Ini kan kasus Hasto ini satu sisi kan dianggap politisasi, ya kan? Sehingga dia menjadi tersangka. Dan dia menjadi tersangka itu pada periode bukan pada periode Jokowi lagi, tapi pada periode Prabowo. Ya kan? Terus yang melakukan politisasi siapa? Berarti Prabowo. Karena tersangka pada masa Prabowo. Iya juga ya. Nah, mungkin nggak Prabowo itu politisasi terhadap kasus Hasto ini? Apa buat Prabowo penting nggak ini? Bagi Prabowo kasus Hasto ini mau menang di pra-peradilan atau kalah itu nggak penting. Ya kan? Nah, tetapi kan kalau ini dikaitkan dengan politisasi, ini berarti kan pemerintah yang baru dong. Karena tersangkanya sekarang. Iya. Tapi kalau logika tadi Mas Hasto sudah berhasil bernegosiasi dan mendapatkan proteksi dari kekuasaan baru, yaitu Pak Prabowo, itu masuk di akal nggak Bang? Asumsi atau analisa kayak gitu? Saya kira enggak lah. Dan apa untungnya buat Pak Prabowo? Ya, Prabowo ini bukan tipe orang yang melakukan bargaining yang nggak jelas. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja kalau saya. Ya biasa-biasa aja lah kalau saya. Aduh, terkait Pilpres, gak bisa move on. Menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak.
Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Nah ini nih mahasiswa gelar aksi adili Jokowi di Bundaran UGM. Kita cek ya. Oh alah lah. Mahasiswa di Yogyakarta demo di Bundaran UGM untuk menuntut adili Jokowi. Ubur-ubur ikan lele. Ini harian apa borongan, Le? Lumayan tuh. Bisa buat bayar kos selama sebulan. Kemarin di Solo juga ada segelintir orang yang demo adili Jokowi. Dan ternyata masanya itu malah banyak yang berkunjung di rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahmi. Dan kalian menyuruh orang untuk mencoret-coret di jalanan, di tembok-tembok dengan tulisan hashtag adili Jokowi. Nah, menurut saya jangan mau ya. Soalnya apa? Coret-coret tembok orang itu ada undang-undangnya. No, kalau nggak percaya no, baca sendirinya. Nah, kemarin di beranda saya ada VT yang lewat, katanya orang yang mencoret-coret dengan tulisan hashtag adili Jokowi itu ditangkap. Ternyata dia dibayar 250.000. Coba bayangin, kamu hanya dapat 250.000. Tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dipidana. Atau minimal kena denda yang lebih besar dari itu. Dulu junjungan kalian itu waktu capres itu ya si Janggar itu kasih nilai 5 dari 10 ke Pak Prabowo. Terus si Onta mengasih nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo. Sekarang kalian membujuk-bujuk, merayu-rayu Pak Prabowo agar mengadili Pak Jokowi. Dan kayaknya kalian ini sekarang itu sedang mengadu domba biar Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu pecah. Dan saya yakin Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi sampai kapanpun tidak akan pernah pecah. Karena dalam pidatonya Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo itu akan melindungi wakilnya, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Kenapa sih kalian sangat benci banget sama Jokowi? Dulu kalian masalahkan Pak Jokowi dengan ijazah palsu, gagal. Lalu kalian menyalahkan Pak Jokowi itu sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia, versi OCC ARP, dan ternyata OCC ARP klarifikasi tidak menemukan bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi dan itu gagal. Terus kalian menggoreng Pak Jokowi dengan pagar laut yang kalian katakan katanya laut aja dikapling, bentar lagi pasti langit nih yang dikapling. Dan ternyata pagar laut di Bekasi itu adalah punyanya kader PDIP sendiri. Dan sekarang kalian mau memenjarakan Pak Jokowi dengan orang-orang bayaran untuk menulis di semua kota hashtag adili Jokowi. Padahal kan kemarin itu kan junjungan kalian dari Ormas, dari pecatan menteri, itu kan udah pada datang ke KPK tuh untuk memenjarakan Pak Jokowi. Dan ternyata apa? Mereka tidak punya bukti sama sekali. Tidak punya bukti, hanya berdasarkan dugaan kuat. Blogok. Kata Pak Mantan yang
melakukan gerakan adili Jokowi itu. Deddy Sitorus nampaknya panas nih ya dengan pernyataan Pak Joko Widodo yang podcast dengan siapa, Najwa Shihab tadi ya. Itu adalah karena dampak pilpres. Wah. Bapak, ada banyak yang tidak sempurna dari pemerintahan Anda selama 2 periode. Mungkin itulah yang dikritik orang-orang. Jadi menyederhanakan itu menjadi urusan pilpres, saya kira nggak dewasa. Terima saja sebagai kritik. Toh, tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Ya tenang-tenang saja, ngapain mesti direspon, apalagi dikait-kaitkan ke partai politik. Menurut saya itu aneh dan nggak dewasa. Ya, silakan dilihat, kan Bapak punya intelijen. Tahulah siapa yang ada di belakang itu, kelompok mana, ya toh? Apa iya terkait dengan pilpres? Menurut saya sih enggak. Lu pikir kejadian kayak begitu itu karena siapa sih? Hah? Ya salah satunya itu karena ulah partai lu, Det. Di situ harus nggak terima ya, langsung panas dan situ harus. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.